Shalom saudara dikasih Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, dikuatkan, dipulihkan lewat kebenaran firman Tuhan setiap hari, tekan di bawah video ini tanda subscribe dan tekan loncengnya. Maka dengan begitu otomatis setiap kali kami posting firman Tuhan, maka Anda akan mendapat pemberitahuan. Tuhan memberkati saudara. Pada saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya buat judulnya, untuk apa sih Yesus datang ke dunia? Dalam Yohanes 3 ayat 16, saudara dikasih Tuhan, dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, para nabi dan Allah sendiri telah berfirman, dan para nabi pun menyampaikan firman Allah. Mengapa Yesus datang ke dunia? Yesus anak Allah datang ke dunia, tujuannya adalah supaya Yesus anaknya itu memperdamaikan kita dengan Allah. Karena hubungan manusia dengan Allah itu sudah rusak. Rusaknya hubungan Allah dengan manusia itu yaitu waktu dulu, yaitu pada waktu manusia diciptakan di Taman Eden, mengalami berkat yang sempurna, sangat luar biasa. Dan pada waktu mereka sedang bersenang-senang di Taman Eden dengan sukacita melakukan apa yang ditugaskan Tuhan, datanglah iblis. Dia memakai si ular. Pendek cerita, si ular ini yang dipakai iblis menggoda Hawa. Hawa tergoda. Iblis bilang, makan saja buah pohon yang dilarang Tuhan itu, sebab ada di dalam rahasia yang tidak engkau ketahui. Tetapi apabila engkau makan, rahasia itu akan kau ketahui. Dan iblis menjanjikan bahwa rahasia itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih luar biasa daripada yang mereka sedang nikmati di Taman Eden, di taman kekekalan itu. Nah, akhirnya Hawa ini lebih percaya kepada kata iblis melalui si ular. Dia lebih percaya itu. Maka dia melakukan kata setan dan tidak mengindahkan apa kata Tuhan, padahal nyata-nyata bahwa keberadaan Hawa dan Adam suaminya itu, dia menikmati kekekalan di sana itu anugerah Tuhan, Tuhan yang buat. Tetapi begitu terpananya, begitu terpesonanya si Hawa ini kepada janji palsu dari si iblis. Lalu dia makan. Pendek cerita, dia kasih kepada suaminya. Suaminya pun makan juga. Jadi akhirnya rusaklah hubungan manusia itu dengan Allah di Taman Eden. Rusak. Nah, karena kerusakan itu, jadi hubungan yang rusak itu sampai hari ini, itulah yang diperbaiki oleh Yesus datang ke dunia. Lahir di Bethlehem, mati di atas kayu salib. Dengan kematiannya itulah dia memperbaiki hubungan kita dengan Allah, atau hubungan kita dengan sorga. Jadi untuk itulah Yesus datang ke dunia. Bukan untuk sesuatu yang sia-sia, bukan untuk sesuatu yang tidak ada artinya, tetapi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang telah dirusak oleh iblis. Hari-hari ini juga
masih lebih banyak orang lebih yakin kepada apa kata iblis, kepada apa kata setan. Jadi justru itulah maka Yesus datang dan juga memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan firman-Nya, supaya firman-Nya itu, Roh Kudus-Nya itu meyakinkan hati kita bahwa apa kata setan itu adalah palsu. Setan berkata, rahasia di buah pohon di Taman Eden itu dahsyat. Waktu Hawa makan palsu kan? Tidak lebih indah dari apa yang dijanjikan Tuhan. Sampai hari ini juga iblis masih menjanjikan sorga, lebih dari sorga. Buktinya di Taman Eden itu maka percaya si Hawa dan si Adam karena mereka itu dijanjikan lebih dari yang Tuhan beri, akan iblis beri. Iblis berusaha jadi pahlawan, ingin mengungkap rahasia di dalam buah pohon yang dilarang Tuhan itu. Itulah janji iblis. Tapi ternyata apa? Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Tidak bisa lagi ada di sana. Inilah upah dari seseorang yang lebih taat kepada iblis daripada kepada setan. Jadi karena kerusakan-kerusakan itu, Yesus memperbaikinya lewat kematiannya di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu kita harus mengenal siapa Yesus dengan benar. Kita harus mengenal Dia dengan benar, bahwa Dia adalah pendamai, bahwa Dia adalah juru selamat, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita dari tipu muslihat iblis. Iblis hanya bisa janjikan kepada kita surga. Iblis hanya bisa janjikan kepada kita lebih dari surga kita dapatkan kalau percaya, kalau mengikuti kata-kata iblis. Tapi kenyataannya neraka lah yang Dia berikan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita lebih percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dia bukan hanya berjanji, tetapi Dia sanggup menepati janjinya. Iblis hanya berjanji akan mengungkap rahasia di dalam buah pohon pengetahuan di Taman Eden. Dia berusaha mengungkap. Dia akan mengungkap katanya. Tapi setelah dia ungkapkan, ternyata terbuanglah Adam dan Hawa. Jadi jangan percaya kepada apapun kata iblis, karena akhir hidupnya saja neraka. Bagaimana mungkin dia bisa memberi kita janji manis, janji surga. Tuhan memberkati.